Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Andi Gunawan, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cibenying, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 5252113257. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 bab 3 Aku Anak Soleh dengan tema Indahnya Saling Menghargai dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian perkenalan dari saya. Mohon bimbingannya, mohon arahannya dan evaluasi dari hasil yang sudah saya kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yang semangat tuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada hari ini kita yang hadir di sini masih ditakdirkan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Sebagian dari teman-teman kita mungkin ada yang dalam kondisinya dalam keadaan sakit. Nah, untuk teman-teman kita yang kebetulan pada hari ini tidak bisa masuk dikarenakan sakit, mudah-mudahan disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pembelajaran kemarin kita semuanya hadir. Yang tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, pada kesempatan ini kita sebagian dari teman kita ada yang tidak bisa hadir. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini? Pak Hijab, mana Pak Hijab? Sakit. Kak Pilar mana? Sakit. Kadi kemana? Sakit. Kemudian Juliana? Nah, untuk teman-teman kita yang sakit pada hari ini, mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya bisa berkumpul sehingga bisa sama-sama kita di dalam mencari ilmu. Pembelajaran dimulai untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air terhadap negara Republik Indonesia ini. Marilah kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anakku kelas 5 yang sudah menyanyikan lagu nasionalnya, persilahkan duduk kembali. Untuk lebih semangat lagi di pagi hari ini, walaupun cuaca di luar tidak mendukung, ya, karena dikarenakan cuacanya sekarang lagi musim hujan. Sekarang coba tepuk semangat dulu semuanya, supaya belajarnya lebih bersemangat lagi. Semuanya tepuk semangat. Semangat semuanya untuk belajar? Siap semuanya untuk belajar? Di dalam kesiapan pembelajaran bukan hanya saja diri kita yang harus disiapkan, tetapi tempat belajar kita. Tadi yang piket semuanya piket tidak? Piket tidak? Alhamdulillah, kelasnya, di dalam kelasnya terlihat bersih sehingga nyaman dipakai untuk kita belajar mengajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin kainnya. Berdiri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih untuk ketua murid yang sudah memimpin di dalam berdoa. Nah, apa itu doa? Ada yang tahu? Apa yang maksud dengan doa? Memohon atau meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tak kala kita lagi berdoa, kita sedang kepada siapa? Untuk siapa memohonnya? Untuk diri kita sendiri. Makanya setiap sebelum kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka awalilah pekerjaan tersebut dengan mengucapkan, dengan membaca doa terlebih dahulu. Masih ingat kemarin tentang belajar apa? Tentang pembelajaran apa? Asmaul Husna terbagi kepada berapa kalimat? 2. Yang pertama, yang kedua, apa artinya asma? Apa artinya al-husna? Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan asmaul husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ada berapa jumlah asmaul husna? 99. Namun yang dipelajari di kelas 5 berapa? 5. Apa saja satu? Artinya apa? Allah yang maha memberi kekuatan. Yang kedua, apa artinya? Yang berdiri sendiri. 3, artinya? Kata al-muhyi berasal dari kata haya yang berarti hidup. Yang terakhir, Al-muhyi apa artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mematikan. Nah, sesudah kemarin kita mempelajari tentang Asmaul Husna, di bab selanjutnya, di bab 3 kita akan belajar tentang apa temanya? Aku anak soleh. Aku anak soleh. Pada kesempatan ini di bab 3 kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Nah, tujuan pembelajaran kita apa? Sehingga di sekolah ada pembelajaran mengenai tentang harus menghargai. Yang pertama, menjelaskan makna hidup indahnya saling menghargai. Ya, sesudahnya kita belajar tentang bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana itu cara menghargai orang lain, dan apa yang dimaksud dengan menghargai orang lain, kita harus bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku terpuji sebagai wujud implementasi dari makna indahnya saling menghargai. Coba sebutkan. Ya, satu saja. Contoh sikap saling menghargai apa? Tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menjelaskan perilaku menerima perbedaan. Di Indonesia itu sangat banyak perbedaan-perbedaan. Apa perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia? Di antaranya berbeda suku. Ada suku apa sih di Indonesia? Suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, suku Batak. Kalau di Papua suku apa? Suku Dayak. Terus kulit pun berbeda-beda. Ada kulit hitam, ada kulit sawo matang, ada kulit putih. Nah, coba semuanya perhatikan ke depan. Kalimat 3, aku anak soleh indahnya saling menghargai. Menghargai artinya saling menghormati atau saling menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Allah juga berfirman, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Surat Al-Qasas ayat 77. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita lihat contoh-contoh menghargai. Pertama, saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Nah, yang pertama itu adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Yang hadir di sini semuanya sukunya sama enggak? Suku apa? Nah, kalau di dalam satu kelas kita ada yang berbeda suku, kita jangan sampai mengejeknya. Karena setiap tempat pasti ada perbedaan. Bagaimana kata Rasulullah? Al-ikhtilafu rahmatul lil alamin. Perbedaan adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan yang kedua budaya. Ya, budaya berbeda-beda. Banyak budaya di Indonesia.
Ya, kita harus menghargai budaya orang lain. Kita harus menghargai tak kala kita berjumpa dengan teman kita yang kebetulan berbeda suku dan berbeda budaya. Budaya bukan hanya saja tentang kesenian, tapi cara berpakaian pun itu adalah memperlihatkan budaya teman kita sendiri. Lanjut. Ada suku Batak, suku Betawi, suku Bali, dan suku Asmat juga suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia. Seperti firman Allah yang menjelaskan bahwa manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang apa? Ayat yang menjelaskan tentang apa? Menghargai. Bagaimana bunyi ayatnya, masih ingat kan? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dzakarin wa ja'alnakum syu'uban inna innallaha alimun. Surah apa itu? Ayat berapa? Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu min zakarin, dari laki-laki, wal unsa, dan perempuan. Ya, di muka bumi ini ada atas, ada kanan, ada senok, ada piring, kok ada kursi, ada. Allah menciptakan di muka bumi ini saling berpasangan. Dan seorang perempuan kemudian kami jadikan mau berbangsa-bangsa. Sesudahnya Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan, kemudian Allah menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Malaysia, terus apa lagi? Brunei Darussalam, dan saling mengenal. Dengan kita mengenal satu sama lain, mengenal budaya orang, mengenal tentang kebiasaan orang, mengenal tentang suku orang, teman kita, maka kita akan timbul rasa menghargai terhadap budaya orang tersebut. Lanjutkan. Di pembelajaran kali ini juga dijelaskan bahwa setiap warga negara wajib menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian, persatuan, dan keutuhan. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Kita harus menghargai, karena di Indonesia merupakan negara yang melindungi semua warga masyarakatnya untuk menganut ajarannya masing-masing dengan keyakinan masing-masing. Negara memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan. Nah, untuk mengetahui tentang kemampuan kita di dalam memahami indahnya saling menghargai, dari sini ada 4 kelompok, ya, sudah dibagi 4 kelompok. Bapak akan memberikan per kelompok 1 soal untuk dikerjakan. Ini untuk kelompok 1, ya. Untuk kelompok 2, untuk kelompok 3, ini untuk kelompok 4. Nah, di sana sudah ada pertanyaan atau evaluasi tentang pemahaman kita terhadap konsep indahnya saling menghargai. Silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah barusan dibagikan kepada per kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 bagaimana? Ada yang susah? Atau ada kesulitan? Kelompok 2, lihat di sana sudah ada gambar, sudah disediakan. Kalian lihat gambar di samping, gambar yang menunjukkan tentang apa. Kelompok 3 juga sama, sudah disediakan gambar di LKPD-nya. Kelompok 4, di situ sudah ada pertanyaan, ya.
Coba kamu tulis aja dulu. Jelaskan langkah-langkah karakter yang akan kamu ambil untuk mengatasi situasi. Tulis aja apa? Hanya 2 ya, kelompoknya masing-masing. Ya, bisa dikerjakan secara berkelompok. Berarti udah tinggal kesimpulan ibu. Kan? Nah, untuk persentase kita dimulai dari kelompok 1. Coba kelompok 1 maju ke depan semuanya. Kelompok 1 coba presentasikan apa yang kamu amati dan apa yang kamu ketahui tentang isi daripada gambar tersebut. Silakan. Menunjukkan bagaimana seorang anak tetap menghargai walaupun berbeda suku dan budaya dan menjunjung tinggi perbedaan. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya untuk teman kita. Jadi perbedaan harus kita junjung setinggi-tingginya untuk bisa menghargai sesama teman yang ada di lingkungan sekitar kita. Terima kasih kelompok 1 untuk presentasinya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Silakan duduk. Nah, dapat kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah perbedaan bukan untuk saling dijadikan perselisihan. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan. Perbedaan bukan untuk saling menyombongkan diri kita sendiri, tapi dengan perbedaan kita bisa menghargai. Dengan perbedaan kita bisa mengenal luas tentang ilmu yang belum kita ketahui. Dengan perbedaan hati kita akan tetap menjunjung tinggi tentang perbedaan di muka bumi. Walaupun kita berbeda, bineka tunggal ika gimana bahasa kata-katanya? Walaupun berbeda, tetapi satu jua. Ya, kita walaupun beragam, beraneka ragam, banyak sukunya, banyak bangsanya, tetapi tujuan kita tetap yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membedakan ketakwaan kita bukan tentang budaya kita. Yang membedakan ketakwaan kita bukan tentang suku kita, bahasa kita, kulit kita, ras kita, tetapi yang membedakan tentang ketakwaan kita adalah dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran yang dapat Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan semua yang sudah Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Untuk mengakhiri, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semuanya dibereskan alat tulisnya dan dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita akhiri pembelajaran ini pertama dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan membaca doa basmalah tadi kita di awal, dan sekarang kita diakhiri dengan membaca doa hamdalah beserta membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk ayatnya silakan dipimpin untuk berdoanya. Teman-teman, sebelum kita pulang, langkah berikutnya kita beralih mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna Nahum min zakarin wa unsa wa ja'alnahum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. innallaha alimun sadaqallahu alhamdulillahi rabbil Alamin. Beri salam.